luar darah bahwa kita sedang ada di hari-hari yang terakhir dan gak cukup banyak waktu buat kita terus bermain-main dengan kekristenan dan iman kita. Ya, dan hari-hari ini Tuhan terus dorong sampaikan ya di setiap khotbah yang saya sampaikan. Jangan pernah lupa untuk menyatakan suruh jemaat itu bersiap-siap. Ya, karena kedatangan Tuhan akan segera datang, tapi bukan tanggal 25 September ini saudara ya. Seperti banyak yang beredar video-video bahwa ada juga anak Tuhan yang tanya sama saya, Bu, benar nggak tanggal 25 September ini Tuhan mau ada pengangkatan terjadi ya. Saya bilang saya sih belum dapat bocoran ya dari sorga ya. Tapi nggak usah terlalu alay lebay karena Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi kalau ada orang yang tahu fix itu sesat ya. Tuhan nggak pernah kasih tahu tanggal. Tapi Alkitab memberi tanda ya kedatangan Tuhan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan banyak bencana, akan banyak kejahatan, akan terjadi murtad di akhir zaman. Ya, kalau orang sudah mulai murtad, ya dan murtad itu bukan hanya bicara mereka pindah agama, enggak saudara. Orang masih ke gereja tapi mereka udah gak percaya Tuhan. Orang masih ke gereja tapi mereka udah gak menghormati Tuhan. Mereka ke gereja tapi dosanya jalan terus. Mereka ke gereja tapi bersinah jalan terus. Mereka ke gereja tetapi ya rutinitas dosa tetap jalan. Ini tanda-tanda di akhir zaman. Orang tidak lagi menghormati Tuhan. Terjadi kemurtatan yang begitu luar biasa. Orang masih berkata punya agama tapi mereka gak percaya lagi sama Tuhan. Dan ini hari-hari ini terjadi. Ya begitu banyak orang yang hidup dengan santai. Ya tidak menanggapi saudara. Saya bilang sama anak-anak saya begini. Kamu jangan kaget ya kalau kamu gak sungguh-sungguh hidup beriman sama Tuhan. Kamu bayangkan gak kalau kamu sungguh-sungguh tidak menjaga kekudusan. Gak jaga hidup benar di hadapan Tuhan. Saya bilang, kamu bayangkan gak kalau tiba-tiba mami sama papi gak ada loh. Bukan mati, tapi kita terangkat. Terus kamu tertinggal di dunia, apa yang mesti kamu bikin? Kalau kamu gak mau sungguh-sungguh hidup dekat sama Tuhan. Karena orang tua gak bisa gandeng anak. Anak gak bisa gandeng orang tua. Pada hari penghakiman tiba Tuhan bilang di sana akan tercerai. Ya, yang satu lagi tidur, yang satu hilang, yang satu di ladang lagi bekerja, yang satu hilang. Ya saya bilang cuma satu kalaupun ada yang tertinggal, ya jangan pernah kamu menyangkal Tuhan Yesus. Karena tidak ada keselamatan lagi di zaman antikris. Ya keselamatan hanya dibayar dengan darah sendiri. Kamu harus mati dibunuh karena nama Yesus. Mumpung sekarang ini belum ada aniaya. Kita cuma harus mengalahkan diri sendiri nih sekarang. Ya, kita berperang melawan diri sendiri karena musuh terbesar dalam iman itu adalah diri sendiri, bukan setan. Jangan sering-sering salahin setan, karena memang setan sudah salah. Ya, saudara salahin dia nggak goyah karena memang dia sudah salah. Mari kita berjuang melawan diri sendiri. Saudara hari-hari ini saya melihat ajaran-ajaran itu banyak, bahkan tanpa sadar kita pun dibawa dalam pemahaman-pemahaman yang kelihatannya benar saudara. Padahal itu menyesatkan. Saya kemarin baca berita begini saudara, sekarang ini orang lagi dibawa tertuju kepada diri sendiri terus. Saya kemarin baca berita, ya survei membuktikan kalangan anak-anak muda sekarang terutama Gen Z itu mereka gak punya tabungan. Bekerja, iya mereka bekerja. Tapi tabungannya gak ada. Kenapa? Karena mereka itu sekarang lebih memilih memberi self reward. Di Jakarta itu saudara anak muda kerja dari Senin sampai Jumat. Sabtu mereka dugem. Karena dia bilang ya aku harus memberikan self reward dong. Gua kan udah capek kerja. Buat apa gua kerja? Kan buat gua nikmati. Karena gua layak untuk bahagia. Orang itu dibawa untuk mengasihani diri, menghargai diri.
Sehingga apa-apa itu tertuju kepada diri. Ya. Kemarin saya nonton di Australia ada demo besar-besaran yang mereka itu menolak imigran, saudara, terutama untuk Asia. Kenapa itu terjadi? Karena di Australia itu orang-orang Asia sekarang di sana punya restoran, punya rumah, punya apartemen. Karena mereka bekerja kalau bisa ambil 3 shift, 4 shift pun kalau ada dia ambil 4 shift. Kalau orang-orang di sana mereka kerja Senin sampai Jumat, Sabtu, Jumat malam tuh mereka sudah penuhi itu tempat dugem, mereka minum, mereka mabok, mereka kasih self reward buat diri mereka. Sehingga ketika ada orang-orang Asia, orang Indonesia di sana banyak saudara punya resto, punya rumah, punya apartemen. Ya karena memang mereka bekerja keras dan mereka nggak maulah terlalu kasih reward kepada diri sendiri. Ya kita bekerja untuk kita bisa ya save itu untuk hari tua kita, untuk apa ada hikmat. Ya dan ini mulai terjadi. Sekarang juga lagi heboh pembahasan tentang silver divorce. Saudara pernah dengar istilah itu ya? Perceraian di atas 50 tahun. Rambutnya udah silver kayak saya begini. Ya, tapi bercerai. Dan saudara tahu alasannya perceraian itu terjadi kenapa? Karena pasangannya itu gak enak diajak ngobrol. Lalu ada sebuah statement yang berkata gini, ingat loh, kita ini pantas untuk bahagia. Kalau aku bertahan dengan pasanganku, aku ini gak bahagia. Jadi aku akan lebih memilih bercerai supaya aku bahagia. Prinsip-prinsip dunia ini mulai masuk saudara. Dan banyak orang Kristen yang beranggapan gini, iya tuh benar banget loh. Kita ini layak bahagia loh. Kalau kita punya pasangan yang gak bikin kita bahagia kan ya pilih cerai aja. Karena kan gue gak bahagia sama dia. Hari-hari ini nilai-nilai firman Tuhan mulai bergeser. Dan digantikan dengan prinsip-prinsip dunia yang kelihatannya benar. Padahal itu semua bertentangan dengan firman Tuhan. Kita di Alkitab dilarang untuk mengasihani diri sendiri. Kenapa orang tidak bahagia? Karena dirinya merasa gak puas. Saya ini gak cukup bahagia, gak cukup diperhatikan, gak cukup begini, gak cukup. Sehingga ketika kita menuntut untuk diri kita, maka kita gak akan pernah puas dengan keadaan. Padahal Alkitab bilang begini, Rasul Paulus ngomong begini saudara, kita buka bersama 1 Tesalonika ya. 1 Korintus maaf. 1 Korintus pasal yang ke-9 saudara, ayat yang ke-25 mulai. Lihat 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Apa yang Rasul Paulus katakan di sana? Kita baca bersama yuk. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Maka mereka apa? Berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita apa saudara? Untuk mahkota yang abadi saudara. Lalu dikatakan di sana, coba saudara baca yang selanjutnya. Iya, dan dia bilang aku ini bukan petinju yang sembarang memukul, bukan pelari yang berlari tanpa tujuan. Ayat 27 dia berkata apa? Tetapi dan menguasainya seluruhnya supaya apa? Iya, saudara, Rasul Paulus berkata saudara, dia bilang, aku ini ya melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ini ditolak sama Tuhan.
Dia menggambarkan bahwa kehidupan kekristenan iman kita itu seperti orang yang sedang berada di dalam gelanggang pertandingan. Dan dia bilang semua orang yang sedang berada dalam gelanggang pertandingan harus menguasai diri. Ya, menurut ukuran iman kita menguasai diri. Mereka itu berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Dia menggambarkan kalau dalam sebuah pertandingan gelanggang benar, orang mau ikut lomba lari saudara, dia harus mengikuti setiap aturan yang berlaku. Enggak boleh seenak-enaknya sendiri. Orang kalau mau ikut lomba lari, maka dia harus melatih diri. Kan enggak mungkin besok tiba-tiba saya daftar ikut lomba lari maraton. Gila enggak saya? Kira-kira kalau besok saya tiba-tiba ikut lomba, saya kalah atau menang? Ya udah pasti. Kenapa saudara begitu yakin saya kalah? Ya siapa tahu ada mujizat saya menang toh? Ya nggak mungkin. Tuhan juga nggak akan bikin mujizat besok kalau saya ikut lomba lari. Karena mengikuti perlombaan lari itu perlu yang namanya latihan, persiapan. Setiap hari saya harus mulai berlatih untuk berlari toh. Enggak mungkin besok saya langsung ikut lomba. Kalau saya tahu saya mau ikut lomba, ya saya harus lari dulu toh. Minimal berapa lama saya harus latihan saudara? Ada yang pernah ikut lomba lari di sini? Ada bu, lari dari kenyataan. Ya, itu nggak bisa sembarangan kita langsung ikut lomba. Ya nggak bisa 1-2 bulan juga nggak bisa. Kita harus berlatih, bahkan ada yang sampai tahunan. Dilatih dulu, di ini dulu ya. Saya harus mengikuti aturan-aturannya dan memang ada ya kualifikasinya untuk ikut lomba lari itu. Kita dicek kesehatannya dan semua orang yang mengikuti yang masuk dalam arena gelanggang pertandingan menguasai diri, mengikuti aturan. Ada orang ikut lomba lari datang pakai sepatu roda, saudara. Ya, saya mau ikut lomba lari. Loh, tuh harus pakai sepatu roda. Ya terserah saya, boleh ikut? Ya kagak lah. Ini lari, bukan sepatu roda. Kalau kita ikut aturan perlombaan, pertandingan, kita harus ngikuti apa yang sudah ditetapkan. Ya kamu mau lari pakai sepatu, lari. Larinya juga tetap di dalam trek. Nggak boleh keluar lewat jalan pintas. Walaupun kau tahu ada jalan pintas yang lebih dekat, tapi nggak boleh. Ada trek larimu di situ. Nggak bisa seenak-enak kita sendiri. Nah Rasul Paulus menggambarkan orang-orang yang cuma pengen dapat mahkota yang fana di dunia ini saja. Mereka melatih diri sedemikian menguasai diri agar memperoleh mahkota yang fana. Terlebih saudara dan saya, kita ini sedang berlomba dalam pertandingan iman untuk memperoleh mahkota yang abadi. Kalau di dunia saja mengikuti pertandingan harus seperti itu, menguasai dirinya, apalagi kita. Rasul Paulus bilang begini saudara, karena itu aku melatih tubuhku, diriku ini, dan menguasainya seluruhnya. Supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak sama Tuhan. Saya tuh kadang merenung gini, gila ya sekelas Rasul Paulus loh. Sekelas Rasul Paulus, itu masih ngomong takut ditolak. Siapa Rasul Paulus? Orang yang mengabdikan hidupnya habis-habisan untuk Tuhan. Dia bilang setiap hari aku berada dalam bahaya maut karena nama Yesus.
Aku karam kapal, aku di penjara, aku disesah, aku dianiaya, aku menderita sepanjang hari, aku berada dalam bahaya maut, hampir mati, itu cuma karena nama Yesus. Itu masih ngomong, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya jangan ditolak waktu Tuhan datang. Nah kita ini orang Kristen, enak banget. Nggak pernah sangkal diri, nggak pernah pikul salib, nggak pernah menderita karena nama Yesus, tapi pede masuk surga. Coba, di mana ada orang segila ini? Nggak pernah menyangkal diri, nggak pernah pikul salib. Pelayanan juga nggak pernah menderita karena nama Yesus, boro-boro. Tapi pede masuk surga. Hello anak-anak muda. Buka matamu lebar-lebar. Surga itu bukan tempat sembarangan. Surga itu tempat yang mulia. Mahkota yang Tuhan sediakan, mahkota kehidupan itu untuk orang-orang yang memang berani bayar harga, berani menyangkal diri, memikul salib, mematikan diri sendiri dan mengikut Tuhan. Sementara sekarang itu tidak. Orang Kristen hidupnya enak banget. Oh berdosa kan Yesus sudah mati bagi dosaku tuh. Ya enggak apa-apa, dugem enggak apa-apa. Selingkuh enggak apa-apa. Ya. Karena Tuhan sudah mati bagi dosaku yang kemarin, yang sekarang dan yang akan datang. Pret banget ya. Enak sekali. Enak. Sesat kau, sesat. Tobat, tobat, tobat saudara, tobat. Ya, kita nih perlu menguasai diri, ini perlu. Ya, jangan didengarkan apa yang sedang dunia tawarkan. Tingkat perceraian tinggi. Kenapa? Aku pantas bahagia, Bu. Pasanganku ini bikin aku enggak bahagia. Makanya aku milih untuk cerai. Kau harus menyangkal diri. Itu pasangan pilihanmu toh. Ya tuh nasibmu sudah bayar harga. Berdoa. Supaya kita nggak mengasihi diri sendiri. Terima keadaan itu dan mulai berdoa saudara. Anak-anak muda, jangan kasih penilaian dan penghargaan kepada dirimu terlalu. Ya, makanya saya selalu bilang ini, orang itu kalau mau menikah, itu bunuh diri. Amin anak-anak muda. Orang tua amin. Menikah itu bunuh diri. Kenapa? Kalau kau nggak mati bagi dirimu sendiri ya sudah. Maka perceraian yang akan kau dapatkan. Kenapa Tuhan Yesus berkata orang menikah itu 1 tambah 1 sama dengan. Ada yang bilang 2 ini. Sesat kau. Tuhan Yesus bilang pernikahan itu 1 tambah 1 sama dengan 1. Kenapa bisa begitu? Ini nggak ada di hitungan matematika, nggak ada. Malah sekarang banyak orang Kristen nikah 1 tambah 1 sama dengan 4. Karena ditambah mertua, tambah ipar, ya belum lagi ipar adalah maut. Toh? Aneh-aneh saudara. Padahal Yesus bilang 1 tambah 1, 1. Kenapa? Karena suami harus mati setengah dari dirinya. Istri harus mati setengah dari dirinya baru bisa jadi 1. Makanya menikah itu bunuh. Sudah siap bunuh diri? Halo? Nikah itu bunuh diri. Aku harus matikan diriku. Makanya ada firman, ada ayat, ada lagu yang bilang, ku telah apa? Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kalau kau nggak mati bagi dirimu sendiri, nggak bisa saudara. Ya, mari kita mati bagi diri kita sendiri. Rasul Paulus bilang kita berada di dalam gelanggang pertandingan. Dan dia bilang begini, dan semua peserta harus ikut berlari. Saudara mau atau tidak, saudara setuju atau tidak, saudara suka atau tidak, engkau siap atau tidak, engkau harus berada di gelanggang pertandingan dan engkau harus berlari.
Jangan punya iman yang biasa-biasa saja. Kita hari-hari ini saudara, buka TV, buka media itu beritanya. Ya, kalau enggak peperangan, kalau enggak pembunuhan. Ya, kemarin aja syok Amerika ya kehilangan satu tokoh, Charlie Kirk itu ditembak mati saudara. Dia seorang influencer yang sangat radikal memberitakan kebenaran. Ya, no LGBT, no aborsi, semua nilai-nilai kekristenan yang bergeser di Amerika diluruskan sama dia. Ya, saya juga bertanya, kenapa Tuhan izinkan dia mati ya? Padahal pemberitaannya itu banyak orang bertobat, saudara. Ya, tapi sudah selesai. Tugasnya sudah selesai. Nah, kita ini, saudara, kita harus berjuang. Sekarang tuh buka TV. Ya, kalau di Amerika pembunuhannya ditembak mati, dia lagi membahas soal penembakan massal loh di Amerika. Lagi ditanya, menurut Anda bagaimana penembakan massal? Dia baru mau jawab tiba-tiba ya, langsung meninggal di tempat. Saya tuh bertanya sama Tuhan juga, kenapa Tuhan ya, Tuhan izinkan gitu. Lain lagi di Indonesia beritanya, mati di lakban. Lebih keren saudara, di lakban. Lalu beritanya, dia melakban dirinya sendiri. Ya, tidak terbukti ada pembunuhan tapi dia melakban dirinya sendiri karena sakit jiwa. Lalu terjadi lagi beberapa waktu kemudian ada kepala bank yang dibunuh di lakban. Hati-hati kalau lihat lakban sekarang. Tolong lakban-lakban di rumah itu diungsikan ya. Karena kayaknya kata-kata lakban ini di Indonesia ini menakutkan sekarang. Ya, akhirnya ditiru motifnya. Ya, ditemukan mati di lakban. Jangan ditiru, ini adegan berbahaya. Ya, jadi ibu-ibu tolong jauhkan lakban dari rumah ini. Kita nih buka berita, lihat TV sekarang ini, aduh. Ya, saya tuh dikasih tahu. Tuhan sekarang itu harus banyak-banyak nyanyi saudara, banyak-banyak memuji Tuhan. Supaya kita nih gak sakit jiwa. Karena kalau dengar berita nih sekarang, benar Tuhan Yesus berkata begini. Di hari-hari yang terakhir, kamu akan mendengar berita-berita yang menakutkan. Tentang perubahan alam, iklim nanti akan terjadi begini, tentang kejahatan. Dan Tuhan Yesus loh yang ngomong gini. Dan akan banyak orang yang mati ketakutan mendengar berita-berita itu. Baru dengar sudah mati. Baru dengar toh ini. Ini belum apa-apa saudara. Yang kita lihat-lihat ini belum apa-apa. Ini baru permulaan dari penderitaan zaman akhir. Tuhan bilang akan ada tanda yang lebih hebat. Nanti di langit itu akan ada tanda dan banyak orang akan datang memakai nama Yesus. Penyesatan akan terjadi. Sekarang ada saudara penyesatan, banyak orang ikut di sana. Kristen penyesatannya, pendeta. Perjamuan kudus ditetesin darahnya pendetanya. Ampuh ini, mirip Dracula pendetanya. Jemaatnya harus minum tetesan darahnya. Ini sekta yang mengerikan, tapi mereka pakai nama Yesus. Jangan pernah mengagungkan pendeta, amin. Ini banyak ini jemaat-jemaat mulai agung-agungkan pendeta. Apalagi pendetanya tampil dan bilang aku ini nabi. Hati-hati saudara. Kenapa sampai hari ini saya enggak mau tuh jemaat Bu Debi doakan doa sendiri, cari Tuhan sendiri. Karena enggak ada pendeta hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat, Yesus yang dahsyat dengan imanmu yang luar biasa. Nggak usah kau agungkan pendeta karena pendeta itu manusia. Satu saat kau akan temukan juga kelemahan saya. Kau akan temukan kelemahannya pendeta lain. Jangan dikultuskan pendeta. Ada saudara saya lewat, ibu-ibu, dia kejar saya, dia pegang baju saya, dia bilang asal ku jamah jubahmu. Saya bilang setan kau, tobat dalam nama Yesus, bertobat.
Hati-hati saudara, sekarang ini banyak juga jemaat aneh-aneh. Mengkultuskan pendeta. Tapi ada juga pendeta yang begini angkat tangan, jemaat suruh jangan jubahnya. Ada. Aduh mengerikan, saya ketemu sama satu orang, dia bilang gini, Bu, ibu sudah tahu belum di surga nanti ibu jabatannya apa? Ampun juga ini baru kali ini saya dengar. Saya bilang gini, loh emang ada Bu, saya enggak tahu loh. Bu Debi aja sekelas Bu Debi enggak tahu loh jabatannya di surga apa. Saya bilang, memang saya enggak tahu Bu, emang ada. Oh kita di surga nanti dapat jabatan Bu. Selayaknya di dunia kita jadi DPR. Jadi ini. Terus saya balik tanya bercanda gini. Lah ibu tahu nggak ibu di surga nanti jabatannya apa? Tahu, saya sekretaris. Yang membawahi 400 pegawai saya Bu. Saya kaget juga. Saya bilang ibu tahunya dari mana ya Bu? Tuhan kasih tahu. Kasih tahunya kapan Bu? Waktu saya doa. Saya sudah tahu Bu, di surga nanti saya punya pegawai 400. Saya bilang, aduh Bu kayaknya kau ini halu atau sedikit gila. Loh ini kebenaran loh Bu Debi. Ibu harus sampaikan sama jemaat. Supaya mereka itu tahu di surga nanti mereka jabatannya apa. Saudara mau jabatan apa di surga? Mau jadi anggota dewan? Saudara, saya bilang gini Bu, saya bacakan ayatnya ya. Saya buka tuh kitab Wahyu. Yesus itu firman Tuhan kasih bocoran Bu. Orang-orang yang akan memerintah bersama Kristus di sorga. Ada ayatnya di kitab Wahyu. Mereka adalah orang-orang yang dipenggal kepalanya karena nama Yesus. Berarti ibu nanti bakal dipenggal kepala ibu. Dia langsung, ya enggak Bu, jangan bicara sesuatu yang tidak ada dasar ayat firman Tuhan. Jangan bikin penyesatan. Tapi orang Kristen sekarang memang banyak suka yang aneh-aneh. Disuruh bawa garam, bawa ini mau dia. Nanti yang berasap-asap gitu, yang kelihatannya yang supra natural gitu, dia suka nih. Banyak orang Kristen aneh-aneh begini. Ya, muncul lagi pendoa-pendoa, saya lihat di belakang Bapak ini ada yang mengikuti. Bayangan hitam besar. Padahal istrinya. Ya menakutkan. Ya tolong saudara, kembali kepada firman Tuhan yang murni. Memang Alkitab sudah bilang, Yesus bilang akan banyak penyesatan terjadi sebelum Tuhan datang. Kalau ada yang aneh-aneh suruh saudara perjamuan minum darahnya, jangan mau. Nanti kau jadi Dracula. Lalu mereka itu pergi saudara retret pakai baju putih-putih semua. Kain putih katanya gini, karena kamu itu kalau mau masuk surga harus kudus. Tidak boleh pakai baju-baju lain, pakai baju kain putih toh. Karena itu yang berkenan sama Tuhan. Padahal Alkitab bilang dengan jelas, Tuhan Yesus bilang, Tuhan itu melihat hati. Yang diputihkan itu hatimu, bukan bajumu. Nanti kau jadi kayak orang Farisi yang di luarnya putih, di dalamnya busuk, hitam. Hari-hari ini yang harus kita perbaiki diri kita ini loh saudara. Jangan ada kepahitan suami istri, ayo lebih kepada kita bunuh diri yuk. Aku nih egois, aku akan belajar tidak menuntut dengan pasanganku, aku akan belajar gini, aku akan belajar gini. Banyak bertobatlah kita ini. Ya. Apa yang perlu aku perbaiki sebagai suami? Apa yang aku perlu perbaiki sebagai seorang istri itu apa? Jangan tuntut terus, tuntut menuntut sehingga akhirnya makin ya sebagai anak apa yang harus aku perbuat nih supaya hidupku ini berkenan. Kita gak banyak waktu loh saudara untuk bermain-main dengan panggilan iman kita. Ayo, saya cuma mau sampaikan bertobat. Jangan banyak tuntutan sama Tuhan. Kita belajar mematikan diri kita sendiri dulu. Kita belajar menjadikan Tuhan sebagai Tuhan di hidup kita.
Iya. Karena Alkitab berkata apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan lihat suami orang lain, jangan lihat istri orang lain. Tapi mari syukuri apa yang kita miliki hari ini. Supaya kita tidak merasa aku ini kurang bahagia, kurang cantik, kurang ganteng, kurang kaya. Kurang terus. Kita lupa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan yang begitu luar biasa. Karena kita merasa kurang terus. Ya kurang duit. Hari-hari ini ada yang rasa kurang duit? Tidak usah angkat tangan. Tidak ada juga yang mau ngasih sama kita. Ya, saudara, saya itu ketemu orang kaya saudara. Kaya saudara, ya menurut saya ya memang dia kaya, dia punya semuanya. Dia cuma duduk di pinggir laut, di vilanya, pakai celana pendek, pakai baju kaos putih biasa, nggak pakai sesuatu yang bermerek sama sekali. Ya, terus dia bilang sama saya, Bu, saya itu hari-hari ini ya saya banyak merenung, ya tempat saya di sini, vilanya itu di tengah hutan, masuk ke dalam hutan, lalu ada pantai saudara. Dia bilang, ya saya senang kalau di sini Bu, merenung di pinggir pantai pakai celana pendek. Saya nih sekarang udah nggak mau ke mall, beli-beli apa-apa itu sudah nggak mau. The real sultan begini. Ya. Pada akhirnya dia menemukan satu keadaan di mana dia bilang, ya aku udah gak pengen apa-apa. Cuma pengen duduk di pinggir pantai, merenungkan hidup, menikmati laut, lihat langit. Ternyata pada akhirnya orang kaya itu cuma pengen itu. Terus kita nih masih pengen kaya. Padahal orang kaya cuma pengen duduk di pinggir laut. Enggak lagi belanja-belanja, enggak lagi apa-apa. Saya tuh kadang-kadang jadi bingung ya. Manusia itu piye ya. Yang sana, saya bilang, Pak, Bapak tahu enggak? Di luar sana ada begitu banyak orang yang pengen mengejar apa yang sudah Bapak dapatkan loh. Punya building, punya rumah, punya mobil mewah, punya. Tapi setelah saya mendapatkan Bapak, saya juga jadi bingung. Karena Bapak sekarang yang Bapak mau cuma duduk di pinggir pantai, lihati laut, pakai celana pendek. Dan memang dia saudara, saya tahu dia tuh kalau keluar udah gak ada pakai aksesoris, jam tangan, RM, enggak ada. Kayak uya-kuya, kayak ini, udah ada. Yang pamer mobil Lamborghini, pamer ini. Enggak, memang dia ya waktu di Jakarta aja ketemu teman-teman saya datang, mobil mewah-mewah. Ya, dia datang pakai Avanza. Ini orang kaya banget sudah. Saya kalau ngobrol sama dia, Pak, kenapa? Ya buat apa Bu? Semuanya itu sebenarnya terletaknya di hati kok. Biar saya naik ini tapi kalau hati saya sukacita bersyukur sama aja. Sama aja semuanya. Nah yang mau saya sampaikan di sini saudara, ternyata hidup ini kembali lagi kepada sikap hati kita. Ketika kita itu merenungkan hidup, kita bisa mensyukuri apa yang kita terima hari ini. Ternyata itulah kebahagiaan kita. Loh menurut dia tuh sekarang dia bahagia bukan ketika dia jalan-jalan di New York, dia jalan-jalan. Saya tuh bahagia Bu. Saya banyak menghabiskan waktu saya di sini. Saya tuh ya Bu kalau di villa ini seharian dari pagi saya sampai sore. Itu saya cuma duduk di pinggir pantai sini merenungkan hidup. Merenungkan hidup, satu saat saya akan menghadap Tuhan. Ya. Makanya saya cerita dulu satu kisah. Ada seorang CEO berlibur di satu pulau. Lalu dia ketemu sama nelayan. Nelayannya lagi dorong perahu jam 9 pagi. Dia tanya, kamu sehari dapat uang berapa? Ya cukup untuk kehidupan saya sehari sama anak, sama istri. Kenapa kamu nggak kerja lebih giat lagi? Sampai sore gitu supaya kamu dapat 2 kali lipat. Lalu kamu bisa punya perahu 10, bahkan satu saat kamu punya kapal, kamu punya ini, kamu punya ini. Terus
Sehingga kamu bisa lebih santai nanti ngantarkan anakmu, duduk sama istrimu. Terus nelayan itu bilang, loh saya sekarang sudah begitu. Ini saya nanti pulang, saya antar anak saya ke sekolah, nanti saya duduk sama istri saya masak, saya nikmati ikan yang sudah kita masak bersama. Lalu kami menikmati hidup sampai sore saya bersama istri di rumah dengan anak-anak. Nanti malam saya melaut lagi besok. Kamu suruh saya menghabiskan waktu saya dengan sedemikian keras cuman supaya saya nanti bisa duduk dengan anak dan istri. Tapi sekarang hari ini saya sudah menikmati itu. Ternyata saudara, hidup ini adalah ketika kita bisa menguasai diri, mensyukuri semua yang Tuhan berikan. Dan berkata Tuhan cukup, aku bersyukur buat anugerah-Mu yang Tuhan beri. Bangun pagi kita buka mata bersyukur. Anda bisa pergi ke toilet membuang air kecil, air besar tanpa harus ke rumah sakit. Syukuri loh. Pernah gak saudara buang air kecil terus ngomong Tuhan terima kasih. Aku bisa pipis lancar. Itu anugerah saudara. Kenapa? Karena kalau kau gak bisa pipis, kau dibawa ke rumah sakit. Ya, rumah sakit sekarang juga kalau mau segera ditangani bunyi. Bisa sih pakai BPJS. Tunggu dulu sampai dokternya datang. Ya toh? Jadi hari ini mari kita belajar mensyukuri. Bangun pagi bersyukur Tuhan buat napas, buat hari yang Tuhan beri. Aku bisa ke kamar mandi, bisa melakukan semua ini karena anugerah Tuhan. Dan setelah kita bersyukur, mari kita berkata Tuhan ajar aku untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan dari hidupku. Mari kita belajar saudara supaya waktu Tuhan datang, hidup kita ini sungguh-sungguh didapati Tuhan berkenan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita mau punya kerinduan di hati, aku mau mati Tuhan bagi diriku sendiri. Supaya hidupku ini berarti, jangan menuntut orang lain. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebab Tuhan berfirman, Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Dan kasih-Nya itu cukup buat kita. Anak-anak muda, matikan dirimu dan belajar untuk sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu bagi Tuhan. Matikan segala dosamu. Ya, jangan hidup menuruti hawa nafsu, dugem, bersinah, selingkuh, marah, kepahitan. Yuk, banyak-banyak Tuhan, ampuni aku Tuhan. Biarpun suamimu yang salah bilang ampuni aku Tuhan. Biarpun istrimu yang salah bilang ampuni aku Tuhan. Itu lebih membuat kita ini menerima semua keadaan. Ya, jangan pernah menuntut harusnya begini, harusnya itu begitu, harusnya itu yang bikin kita ini akhirnya tidak bisa bersyukur. Dan terus menuntut keadaan, terus menuntut Tuhan. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Tuhan mau supaya kita mematikan diri kita. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara. Karena kami tahu Tuhan, satu-satunya cara untuk mencari perkenanan Tuhan, kami harus berhenti menuntut. Harusnya seperti ini, harusnya begini, harusnya begini. Tapi hari ini kami semua mau sepakat di ruangan ini berkata, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan.